Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sabtu pekan pertama. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga jemaah Masjid Baitur Rahim selalu diberikan kesehatan, amin. Panjang umurnya dan semuanya insyaallah husnul khatimah, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah ya, seperti biasa karena Sabtu pekan pertama dan juga nanti pekan depan Sabtu pekan kedua kita juga belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Baik, sebelum kita mulai mari kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i ulama'il madzahibil arba'ah wa nakhussu khususan ila ruh al-imam Abil Hasan al-Asy'ari wal imam Abi Mansur al-Maturidi wal imam Ahmad bin Hanbal والشيخ طاهر بن صالح الجزائري غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, terima kasih. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab apa? Al-Jawahiru Al-Kalam
Al-Kalamiyah. Kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah adalah karya Al-Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini saya ingatkan kembali adalah kitab untuk dasar ya. Kitab dasar dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya adalah madhab kita, yaitu madhab Asy'ari. Masih ingat Bapak Ibu, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tauhid ada berapa? Ada 2 atau 3? 3 ya. Meskipun yang masyhur adalah 2, tapi tetap kita sampaikan madhab Ahlus Sunnah itu ada 3. Pertama, madhab Asy'ari yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini madhab kita nih ya, madhab Asy'ari ya. Jadi jamaah kalau ditanya orang, kalau fikih kamu madhabnya apa? Ya kita jawabnya Syafi'i, fikih ya, Syafi'i. Tapi kalau bab akidah, tauhid, Anda madhabnya apa? Nah, maka kita jawab Asy'ari ya. Yang kedua madhab Maturidi ya, yaitu madhab yang dinisbatkan kepada Imam siapa? Maturidi? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lupa ya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Yang terakhir, yang ketiga baru madhab Atsari Hambali ya. Atsari pakai sa ya. Atsari Hambali yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, jamaah, kitab ini yaitu Al-Jawahiru Al-Kalamiyah termasuk metode atau pengajaran akidah madhab Asy'ari ya, madhab Asy'ari. Baik, kita masih membahas 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, biar enggak ngantuk kita baca dulu ya. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Wujud dan baqa khalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa dhaliyah qudrah iradah ilmun hayasama basar kalam qadiran Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
20 sifat wajib ini saya ingatkan kembali jamaah, hukum mengetahui 20 sifat ini adalah fardu ain. Ya, hukumnya apa? Fardu ain. Selain 20 sifat ini, kan masih banyak sifat-sifat Allah yang ada di 99 Asmaul Husna. Selebihnya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi tolong bedakan mana sifat yang hukumnya fardu ain, wajib diketahui, fardu ain, dan mana sifat-sifat yang hukumnya fardu kifayah untuk diketahui. Nah, yang fardu ain itu yang ini jemaah 20 ya. Ada yang mengatakan 13 ya. Ada sebagian ulama Asy'ari menyebutkan orang awam itu 13 sifat wajib diketahui. Ada juga yang mengatakan 20 ya. Sebetulnya sama Pak, sama saja ya Bapak Ibu ya. Disebut 13 boleh, disebut 20 juga boleh. Kenapa boleh? Karena nomor 14 sampai 20 qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman itu sama persis dengan nomor 7 sampai 13. Ya kan? Sama. Qudrah itu yang qadiron, iradah itu yang muridan ya. Kemudian ilmu itu aliman, hayyah itu hayyan, sama itu sami'an, basar, basiron, kalam, mutakaliman. Oleh karena itu ada yang mengatakan 13 itu sudah cukup sebetulnya. Bahkan guru-guru saya Bapak Ibu kalau mengajarkan sifat 20 itu sampai 13 sudah berhenti gitu. Karena nomor 14 sampai 20 penjelasannya sama saja, sami mawon padha wae ya, sama saja ya. Makanya nanti kita bahasnya ini Pak Bu tidak sampai 20 kita nanti ya, sampai 13 saja. 13 ini wajib, hukumnya apa tadi? Fardu ain, ora kena ora ya. Harus tahu, harus paham. Ingat ya, tahu di sini bukan hafal. Mungkin jamaah hafal, kita hafal, tapi kalau tidak tahu maknanya sama saja itu. Namanya belum tahu. Jadi yang paling penting apa? Paham, tahu maknanya, bukan sekedar hafal wujud kita kok enggak ya, enggak seperti itu. Yang perlu diketahui, yang wajib diketahui itu maknanya, bukan menghafal lafadznya gitu ya. Baik, saya ulangi, coba saya tes dulu. Sebutkan sifat yang hukumnya fardu ain harus diketahui. Ada berapa? 13 atau 20. Hukumnya apa tadi? Fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Semua orang masing-masing harus tahu. Kemudian selain 20 atau 13 ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Selain 20 ada sifat-sifat Allah yang lain banyak. Itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila ada salah satu yang mengetahuinya, maka yang lain gugur, tidak tahu, tidak apa-apa. Ibaratnya bisa diwakilkan. Sifat-sifat yang lain yang ada di 99 Asmaul Husna, oh sudah ada Pak Yai misalnya, ada Pak Ustadz ya, ada para ulama yang menguasainya. Kita orang awam tidak tahu, tidak masalah, sudah diwakili. Namanya fardu kifayah seperti itu. Ya mirip-mirip sholat jenazah nanya. Hukumnya fardu kifayah. Tapi yang ini yang 20 atau minimal 13 tadi itu semuanya wajib tahu kita ini ya, yang sudah balik. Termasuk anak kita berarti Pak Bu. Berdosa anak kita umur yang sudah balik. Kalau laki-laki berapa biasanya umurnya? Ya SMP lah ya. Atau yang perempuan SD sudah haid belum? Sudah ya. Cepet banget sekarang ya. Anak kelas 5 SD, 6 SD itu sudah pada balik ya.
Nah, artinya apa, Bu? Ini tugas Anda, tugas kita semua untuk menyampaikan kepada putra-putrinya di rumah yang sudah balik atau cucunya lah ya. Ya, yang sudah balik wajib hukumnya tahu sifat 13 ini. Ya, 20 atau 13. Ora kena ora ya. Hukumnya fardu ain. Konsekuensinya apa kalau nggak belajar sifat 13 20 ini? Apa konsekuensinya? Kalau dia nggak tahu misalnya, dia beriman Pak, dia orang Islam. Orang Islam, beriman kepada Allah, tapi tidak tahu sifat yang ini 13 ini, nggak paham sifat 13 ini. Apa konsekuensinya? Berdosa. Karena hukumnya apa tadi? Wajib. Wajibnya levelnya fardu ain. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan fardu ain Pak, ya kan? Tidak bisa diwakilkan. Kalau nggak sholat berdosa nggak? Berdosa. Maka sama Pak Bu, kita yang sudah balik ya, anak-anak kita yang sudah balik atau ini semuanya sudah kadaluarsa baliknya ya, sudah kelewatan ya. Semuanya kalau sampai tidak tahu 13 ini kata para ulama hukumnya berdosa. Nah, maka di Masjid Baitur Rahim ini kita patut bersyukur ya, alhamdulillah. Dulu kita ngajinya ya hanya fikih saja ya, tapi di sekarang ya, kesempatan sekarang ini sudah ada setahun ngaji tauhid kita. Ada? Sudah ada setahun ya. Karena ngajinya juga sebulan 2 kali ya, pekan pertama sama kedua. Nah, ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu yang hukumnya fardu ain. Alhamdulillah. Baik, itu tadi dari segi hukum mengetahui sifat 20 atau 13. Sekarang kita kan masih bahas nomor 5 Pak ya. Sifat nomor 5. Sifat apa? Qiyamuhu binafsihi. Saya tes dulu dari sifat pertama ya, biar ingat terus ini ya. Sifat wujud apa itu maknanya? Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Kita yakin Allah itu ada. Nah, itu namanya apa? Wujud, sifat wujud. Yang kedua, apa itu qidam? Adanya Allah tanpa permulaan. Mantap ini jawab apa itu rohim ya. Adanya Allah tanpa permulaan. Allah itu tidak diciptakan. Allah itu tidak dilahirkan. Allah itu tidak dimunculkan oleh siapapun ya. Adanya Allah tanpa permulaan ya. Kalau selain Allah itu ada permulaannya. Yang ketiga, baqa. Adanya Allah kekal selama-lamanya, tanpa akhiran ya, tanpa akhiran. Allah itu kekal terus-menerus ada, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kematian ya. Allah kekal selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadidi. Ya, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah tidak sama dengan makhluk ya. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Laisa kamitslihi syai'. Atau makna yang lebih dalam lagi, Allah itu bukan sesuatu yang punya ukuran, bukan sesuatu yang punya bentuk atau rupa ya. Itu makna dari mukhalafatuhu lil hawadisi. Karena ada orang begini Pak, dia mengira Allah itu punya bentuk, cuma bentuknya beda dengan kita ya. Saya nggak tahu bentuknya Allah, saya nggak tahu ukurannya Allah. Nah itu musyabbih itu Pak, namanya musyabbiha ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Diserupakan dari segi apanya? Bentuk. Bentuk itu ciri khas makhluk ya. Ukuran, bentuk atau rupa itu adalah ciri khas makhluk ya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Ini tolong dipegang terus nih yang makna nomor 4 ini ya. Sifat apa tadi? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Pokoknya Allah itu Pak Bu,
sama sekali tidak bisa dibayangkan. Sama sekali tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan juga tidak bisa digambarkan di benak pikiran kita. Pokoknya kalau ada orang yang nanya Allah itu seperti apa, ya tadi kita jawab mukhalafatuhu lil awadisi. Jangan jawab ya pokoknya Allah tuh kayak ini, jangan. Cukup jawab saja Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Baik, sudah ya. Nah sekarang nomor 5 ini. Kita nomor 5 sudah selesai pembahasan terakhir itu dalil, Pak. Dalil dari qiyamuhu binafsihi. Sudah ya? Atau sudah di-upload belum? Dalil sifat qiyamuhu binafsihi belum ya. Dalil Al-Qur'annya ada berapa kemarin tuh ya? 1, 2, 3 atau 4 ya. Ada 3 atau 4 lupa saya. Terus dalil dari hadis juga ada 2 atau 3 gitu ya. Nanti kita tonton lagi ya di YouTube ya. Ya, sering ditonton ya nih YouTube-nya Pak Eko sama Mas Arif nih ya. Jangan lupa di-subscribe dong ya. Ya. Jangan lupa di-komen, di-share ya. Biar dakwahnya syiar Pak, syiar dakwah ya. Ya. Minimal jamaah linknya itu loh, tahu linknya ya. Itu kita bantu sebar ke grup-grup yang lain. Kan kadang Pak Eko sama Mas Arif kan suka ngirim link YouTube-nya itu ya, link YouTube-nya. Ya, mungkin kita nggak nonton Pak, nggak masalah. Tapi itu link tolong disebarkan lagi biar Anda dapat pahala jariahnya juga gitu loh. Iya, karena menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Siapa tahu Pak di grup-grup lain ada yang nonton, ya kan? Iya, siapa tahu ada yang mencari penjelasan seperti ini. Karena ini hukumnya fardu ain Pak. Kalau Anda menyampaikan ilmu hukumnya yang fardu ain tadi kepada orang lain, pahalanya besar sekali ya. Cuma sekedar nge-share Pak ya. Nge-share linknya, taruh di status WA, status Facebook atau status Instagram ya. Itu berpahala, dapat pahala jariah semuanya insyaallah ya. Baik. Kita sekarang habiskan hari ini insyaallah terakhir nih sifat qiyamu binafsihi. Berarti nanti pertemuan berikutnya sifat nomor 6 ya, nanti wahdaniyah. Kita baca dulu sifat yang kelima ini seperti biasa, monggo dibacakan kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-su'al kaifa al-i'tiqadu bi mukhalaqati ta'ala al-hawadith Di qiyam, sifat yang kelima Ustaz ya. Qiyam ya. Ya. Sifat nomor 5, qiyam. Ada setelahnya ya. Kalau tadi kan mukhalafah ya. Ya. Qiyam ya. Soal kaifa al-i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi? Ya. Al-jawab huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in min al-asya'i. Ya. Fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in min al-makhluqati aslan. Wa huwa al-ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdullah ya. Baik jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Thahir bin Shalih Al-Jazairi ini selalu mengingatkan kita di kitabnya ya, dan kita baca terus ini kalau pas bahas sifat qiyamuhu binafsihi. Sudah 2 atau 3 kali pertemuan tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Kata beliau, pertanyaan bagaimana caranya meyakini sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, al-jawab, caranya adalah kita harus meyakini bahwa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat, suatu benda, atau suatu makhluk yang lainnya. Dialah zat yang maha kaya, dan segala sesuatu yang ada itu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi di dalam kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah, ya. Jadi sifat qiyamu binafsi ini Pak Bu sudah kita pahami maknanya, sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, ya, dalil dari Al-Quran dan juga dalil hadis. Terakhir hari ini adalah kesimpulan, ya, adalah kesimpulan. Ya. Berarti nanti minggu depan kita sudah masuk sifat nomor 6. Ya. Mudah-mudahan 13 sifat itu segera khatam, ya. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa paham 13 sifat minimal, ya. Baik, kita langsung ke kesimpulan, jemaah. Kesimpulan makna sifat qiyamuhu binafsihi berdasarkan penjelasan dari Syekh Thohir tadi. Bahkan ini di kitab-kitab lain juga sama, jemaah, ya. Ini saya bawa kitab Nurul Dzolam Syarah Manzumah Aqidatil Awam, kitabnya Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Nurul Dzolam, ya. Seluruh pensyarah kitab Aqidatul Awam, ya, banyak ulamanya, ya. Termasuk ini tadi Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Itu kalau disimpulkan Pak Bu, disimpulkan, ya, diringkas gitu, ya, maknanya itu ada dua makna untuk sifat qiyamu binafsihi. Ada berapa? Dua makna. Kalau kemarin yang sifat nomor 4 mukhalafatul lil hawadits itu ada berapa itu? 5, ya. Iya, saya pernah buat itu ada 5 kesimpulannya. Dicatat enggak itu, ya. Nah, untuk sifat qiyamuhu binafsihi ini ada dua, Pak. Ada dua makna. Makna yang pertama, kata para ulama, sifat qiyamuhu binafsihi itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pada yang lain. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya, Allah tidak butuh pada makhluk apapun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada yang lain. Ini makna pertama ini, ya. Jadi jenengan Pak Bu kalau ditanya seseorang yang dimaksud dengan qiyamu binafsi itu apa sih? Ya. Karena kan seringnya kan terjemahannya apa? Berdiri sendiri kan, ya kan? Seringnya di buku-buku atau di taklim-taklim itu disampaikan berdiri sendiri, ya. Itu terjemahan kiasan, ya, bahasa kiasan, ya. Tapi makna yang sebetulnya yang lebih aman kita sampaikan bahwa qiyamuhu binafsihi apa maknanya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pada yang lain, ya. Harus ada kalimat tidaknya, Pak. Tidak butuh, ya. Adamul ihtiyaj ila ghairihi, tidak butuh pada yang lain. Berarti Allah butuh bumi, butuh langit enggak untuk ada? Enggak butuh, ya. Kalaupun bumi langit ini enggak ada, ya Allah tetap ada, ya. Allah butuh enggak pada arasy? Arasy ini makhluk terbesar di alam semesta yang ada di langit ketujuh. Butuh enggak? Enggak butuh. Seandainya arasy enggak ada, hilang misalnya, Allah tetap ada. Ya, Allah tetap ada. Allah tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh arasy, tidak butuh malaikat. Ya, enggak butuh, Pak. Umpama malaikat enggak ada, ya Allah tetap maha ada. Allah bisa semuanya, bisa mengatur semuanya, ya. Tapi karena Allah berkehendak menciptakan malaikat, ya muncul itu makhluk yang namanya malaikat, ya. Allah juga tidak butuh manusia, ya, nggak butuh, ya. Manusia ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tugas kita ini ya ibadah aja, Pak.
Tugas kita di dunia ini ibadah, Pak. Tugas paling penting. Ya, ini dicatat nih. Tugas utama kita hidup di dunia itu cuma satu itu. Ya sebetulnya banyak ya, banyak. Tapi tugas paling utama, paling tinggi adalah ibadah. Silahkan Anda bekerja, Anda bersenang-senang, Anda hidup dimanapun, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampaikan ke anak-anak kita ya. Silahkan nak sekolah tinggi-tinggi, silahkan nak kerja dimanapun, silahkan mau ngapain saja. Tapi ingat, tugas kita ini hidup di dunia ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kita itu nggak dibutuhkan Allah ya. Jangan bilang berarti Allah butuh sholat saya misalnya, Allah butuh ibadah saya. Enggak. Justru kita yang butuh pada Allah. Iya, kita ini butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Apa artinya? Ghaniyun, maha kaya, 'anil alamin, dari semuanya alam semesta. Maksudnya itu tidak butuh. Ghaniyun 'anil alamin itu Allah tidak butuh pada apapun. Itu ayat Quran kan itu? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Innallaha huwal ghaniyyu, gitu kan? Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Banyak itu ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Qur'an. Terakhir, nah sekarang makna yang kedua. Kalau tadi makna pertama disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada yang lain. Nah, kata para ulama, makna yang kedua itu apa? Coba. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Ini makna kedua dari sifat qiyamuhu binafsihi. Bahkan guru-guru saya, Bapak Ibu, ya, guru dalam ilmu tauhid itu menyarankan kepada umat Islam di zaman sekarang, jika mengajarkan sifat qiyamuhu binafsihi, tolong ditekankan makna yang kedua ini. Karena kalau hanya makna yang pertama, Pak, misalnya ini kita tutup nih, Pak, makna kedua yang kita sampaikan hanya makna pertama, itu masih ngambang, Pak. Ngambang itu dalam artian tidak ada makna yang lebih detail gitu. Belum ada makna yang lebih detail ya. Pokoknya Allah tidak butuh apapun kan gitu kan ya. Ya wes, Allah pokoknya tidak butuh pada makhluk apapun ya. Nah, kadang-kadang nggak kebayang kalau pas ditanya orang Allah itu di mana. Nah, ditanya ini sama anaknya biasanya, anak kecil, atau ada juga beberapa kelompok ini ya suka nanya-nanya gitu. Bahkan Pak, saya itu pernah dapat apa namanya itu yang broadcast ya, di share di grup, lowongan kerja. Ada kan biasanya? Menjadi pengajar di pesantren ini, syaratnya apa Pak? Pas saya baca Pak, salah satu syaratnya harus berpemahaman manhaj ulama salaf, ya, yaitu meyakini Allah di atas aras Allah. Ada yang bilang begitu Pak. Ya. Bahkan pas interview wawancara, itu pertanyaannya Pak, ini pengakuan dari sebagian teman saya. Itu pengakuan mereka pas ditanya kamu mau kerja di sini, oke, Pak, ditanya di mana Allah. Pertanyaannya di mana Allah? Ya Allah. Di mana Allah, Pak? Pertanyaan pertama. Kalau jawabnya Allah misalnya ada tanpa tempat atau jawabnya Allah di mana-mana, itu langsung ditolak Pak. Nggak boleh kerja di sini katanya. Nah, jawaban yang harus mereka inginkan ya itu adalah Allah di atas aras. Ya, ada Pak, itu sebagian sekolahan ya nggak usah disebutkan lah ya, beberapa sekolahan atau ma'had ya pesantren itu ngetes guru yang mau ngajar di situ harus berpemahaman Allah di atas aras katanya. Ya Allah. Ya. Nah ini hati-hati sama. Kita harus berani mengatakan akidah ulama salaf itu tidak ada yang meyakini Allah zatnya berada di atas aras, tidak ada. Mereka salah paham itu ya. Salah paham dalam memahami ibarah ulama yang menyatakan innallaha istawa 'alal arsy. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus ya. Nanti setelah khatam 13 sifat atau 20 ini kita akan bahas itu bagaimana ulama salaf memahami ar-rahmanu 'alal arsis
tawang. Insya Allah nanti kita bahas ya. Yang penting 13 ini kita khatamin dulu ya, kita selesaikan. Jadi Pak, Bu, saya ulangi, kalau ada yang bertanya di mana Allah, jangan malu-malu, jangan ragu untuk menyatakan Allah Maha Ada tanpa tempat. Ini sudah harga mati, Pak. Ya, harga mati. Sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi. Jangan lagi ragu-ragu atau malu mengatakan Allah Maha Ada tanpa tempat. Ya. Kalau Anda jawabnya Allah di langit, salah itu Pak. Salah, akidah Anda tidak sesuai dengan ulama salaf. Atau tadi jawabnya di atas aras, itu juga salah, tidak sesuai pemahaman ulama salaf. Atau di mana-mana. Ini saya masih dengar Pak, sebagian jamaah jawabnya Pak, di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Itu juga jawaban yang salah, bukan jawaban ulama ahlus sunnah itu ya. Jawaban ahlus sunnah wal jamaah ketika ditanya di mana Allah, maka jawabannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah bukan di bumi, bukan di langit, bukan di atas ya. Laisa kamitslihi syai'. Dalilnya sudah kita sampaikan, tinggal ditonton aja YouTube-nya nanti ya. Dalil Al-Qur'an dan hadis bahwa Allah maha ada tanpa tempat ya. Coba ini kita tes dulu ya. Di mana Allah? Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Nah itu yakini terus. Kalau kita nanti meninggal, insya Allah husnul khotimah min ahli sunnah wal jamaah ya, kita berada di barisan ulama Pak. Ketika kita yakin Allah ada tanpa tempat tuh, kita ini nanti ngumpulnya bareng Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Itu ulama ahlus sunnah semua itu ya. Jangan kemudian nanti kok di akhirat kita nyempil sendirian. Loh, kemana nih imam-imam yang lain, kok saya nggak bersama mereka? Lah kamu meyakini Allah di atas aras, Allah di mana-mana. Itu bukan pemahaman ahlus sunnah ya. Nanti beda ngumpulnya ya. Kita insya Allah termasuk ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itu Pak, saya baca tafsir Imam Ibnu Katsir yang dimaksud yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu maksudnya di akhirat ada wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira, senang ya. Wujuh tabyaddu wujuh itu maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir ketika mengutip pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah nih kita yang meyakini atau mempelajari akidah ahlus sunnah itu nanti wajahnya di akhirat berseri-seri Pak ya, bercahaya, ganteng kalau bahasa kita Pak, ganteng. Iya loh ya. Yauma tabyaddu wujuh ya. Baik, selesai ya. Jadi sifat qiyamu binafsihi tolong dihafal dua makna ini. Satu apa tadi Pak, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pada yang lain, tidak butuh makhluk. Oke, yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat. Alhamdulillah, selesai. Nanti Pak, Bu, saya harus menyampaikan pernyataan para ulama salaf dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in sampai nanti sampai generasi kita. Saya mengumpulkan sudah ada hampir 100 ulama. Ada 80. Itu kalau saya tambahin lagi nanti bisa 100 ya. Itu harus kita tampilkan di kajian kita nanti sebagai bukti bahwa ternyata sahabat Nabi itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Tabi'in juga begitu, tabi'in juga begitu. Ulama ini sampai generasi kita Pak pokoknya. Nanti saya punya buktinya. Jadi kita bukan omdo. Apa omdo? Omong doang ya. Kita bukan asbun, enggak asal bunyi doang. Kita punya bukti kok. Ya, punya bukti dari para ulama. Di kitab-kitabnya Pak, nanti nukilannya banyak. Ada 80 lebih Pak. Saya udah ngumpulin tuh. Ya.
Bahkan sampai 100 insya Allah nanti ya. Cuma jangan sekarang kita nampilinnya ya. Nanti sifat qiyamul binafsi nggak selesai kan ya. Ya, karena harus kita baca satu persatu sebagai bukti. Sekali pertemuan tuh paling dua ulama kita bisa baca. Karena kan kita ngajinya paling 50 menit ya, nggak nyampe sejam ya. 2 ulama. Bayangin kalau misalnya tadi 100 ulama, berapa kali pertemuan itu? 50 kali ya kan? 50 kali pertemuan ya Allah. Bisa 2 tahun 3 tahun kan? Iya, kita ngajinya sebulan 2 kali untuk tauhidnya. Jadi itu nanti ya Pak ya, Bu ya. Ingatkan saya, nanti kalau sudah khatam 13 sifat ini, kita akan tampilkan bukti pernyataan para ulama salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat. Iya, harus Pak. Biar orang-orang tahu, oh Imam Abu Hanifah itu akidahnya sama Pak kayak kita ternyata. Oh Imam Malik, pendiri Malik itu sama akidahnya dengan kita. Imam Syafi'i Pak, itu juga sama Pak akidahnya dengan kita. Ya kita sama dengan Imam Syafi'i. Nah ini bukti yang seperti itu nggak disampaikan. Ya kan? Imam Ahmad juga sama Pak seperti kita, meyakini Allah ada tanpa tempat. Nah kan kita butuh bukti kan? Mana kitabnya Imam Syafi'i atau buktinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan Allah ada tempat-tempat. Kita ada nanti buktinya. Enggak asal-asalan. Ilmiah, kajian kita ilmiah. Saya neliti ini Pak, bertahun-tahun Pak neliti ini dari semenjak sebelum pandemi. Ya, ini cerita dikit lah ya. Saya itu sempat goyah waktu itu Pak. Goyahnya itu begini. Di kitab-kitab rata-rata ulama 4 madzhab itu bilang Allah istawa 'alal arsy. Itu kan kalau diterjemahkan tekstual, Allah bersemayam di atas aras. Nah, itu saya itu mikir loh. Katanya Allah ada tanpa tempat nih, Asy'ari Maturidi pada umumnya. Tapi kenapa di kitab-kitab tuh sering disebut Allah istawa 'alal arsy? Allah istawa 'ala arsyihi atau Allah mustawin 'ala arsyihi. Itu banyak Pak di kitab-kitab seperti itu Pak. 4 madzhab termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga bilang begitu Pak. Allah innallaha istawa 'alal arsy. Saya sampai punya kesimpulan waktu itu Pak ya. Berarti benar ini Wahabi ini Pak. Berarti benar nih teman-teman Wahabi ini yang selama ini mereka meyakini Allah berada di atas aras. Saya sempat begitu Pak dulu. Pusing saya. Nah ini Asy'ari kok nggak ada buktinya ini Allah ada tanpa tempat Pak. Saya pernah sampai taraf seperti itu Pak waktu itu. Sampai saya kemudian harus baca kitab yang lebih banyak lagi. Saya teliti kembali Pak. Semua kitab Pak saya downloadin tuh PDF-nya ya. Saya juga punya bantuan dari Maktabah Syamilah juga saya baca semua. Sampai kemudian alhamdulillah Pak. Tahun 2021 kalau salah atau 2022 saya berhasil bisa menyimpulkan kenapa ulama bisa mengatakan seperti itu, terus kenapa ini Asy'ari bilang seperti itu ternyata bisa Pak. Al-jam'unya itu gampang. Nanti ya kita buktikan nanti ya. Nah, ini alhamdulillah Allah mudahkan bagi saya untuk memahami akidahnya para ulama salaf ya. Yang ternyata kesimpulannya Pak, sebetulnya 4 madzhab itu ya ini sama-sama meyakini Allah ada tanpa tempat. Adapun ibarah Allah istawa 'alal arsy itu ada cara khusus ya. Saya menemukan namanya tafwid makna dan takwil nanti cara memahaminya ya. Ada 2 metode ya. Ada 2 metode. Insyaallah nanti kita bahas semua itu. Tapi nanti ya 100 pernyataan ulama ini atau 80 lebih lah intinya. Kita baca setelah apa? Khatam sifat 13 atau 20 ya. Baru kita tampilin insyaallah ya. Karena kalau kita baca sekarang ya lama ini sifat 13 nanti enggak khatam-khatam jadinya ya. Saya itu berharap Pak ya 13 sifat ini khatam dan keimanan kita itu dinyatakan sudah sempurna. Karena kalau 13 sifat ini terus kita belum paham, meninggal Pak, meninggal dunia kita dipanggil oleh Allah, iman kita belum sempurna Pak. Ya, jangan. Mudah-mudahan ini 13 sifat ini bisa segera khatam. Bagi jamaah yang mungkin pengen cepat, kan ini ngajinya lama ini, sebulan 2 kali. Anda bisa simak ceramah saya yang di YouTube Rumah Fikih Pak. Ya, cari aja di YouTube, ketik aja
Ustadz Ajib rumah fikih sifat 20 gitu. Cara nyarinya gitu Pak, cara mencarinya gitu. Di YouTube tuh ketik aja Ustadz Ajib rumah fikihnya juga ditampilkan, rumah fikih sifat 20-nya ketik juga. Klik nanti keluar ya, nanti ada. Anda bisa tonton, bisa pahami dari situ ya. Baik, nanti saya bantu dengan tulisan singkat nanti ya. Saya lagi nulis selembar 2 lembar aja untuk kita sebarkan makna sifat 13 atau 20 itu ya. Insya Allah ini lagi saya tulis ini insya Allah ya. Kita bagikan nanti PDF-nya saja ya. Baik, cukup ya. Kita tolong ingatkan saya, kita punya PR menampilkan pernyataan berapa tadi? 80 atau 100 ulama salaf tentang Allah Maha Ada tanpa tempat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang nanti menyelamatkan kita semuanya Pak, baik di kehidupan alam barzah maupun nanti di kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ma'rifataka ma'rifatan sahihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.